Pagi ini pertemuan kali ini kita akan membuat form transaksi ya. Form transaksi ini penting. Jadi form transaksi itu dia menggunakan beberapa tabel ya, menggunakan beberapa tabel di dalam formnya ya. Misalkan dalam contoh ini, dalam form ini contohnya, ini ada form seperti ini ya, ini contohnya. Nah, saya praktekin dulu ya. Misalkan mau tambah barang, pilih kode barang berapa yang mau ditambah, misalkan 002. 002 kemudian di sini, nah ini otomatis keluar gitu. Pensil hitam satu, karton, artinya kode barang 002 ini nama barangnya itu ini, pensil hitam satu, kemudian satunya karton. Nah tinggal di input stoknya berapa. Kalau sini kan stoknya masih kosong nih. Misalkan sini stoknya 5 gitu ya. Kemudian disimpan. Oke. Nah ini stoknya 5 gitu ya. Sama ya, modelnya sama kayak form-form sebelumnya, tapi perbedaannya pertama adalah pas saat dia load, saat dia running, di sini dia akan menampilkan kode-kode barang yang ada di master barang kemarin yang kita buat tuh. Jadi master barang, kalau saya di master barang tuh ada 3 barang. Ada kodenya 0001, 02, 03 gitu ya. Nah, pas saat dia running, dia akan menampilkan semua kode barang yang ada di master barang ya. Jadi ini udah ngeling nih, udah ngeling ke tabel master barang gitu ya. Ini udah ngeling ke tabel master barang. Jadi kalau pas dia ngeload, dia langsung, oh ini ada error ya. Nah, pas dia ngeload, dia langsung tampil gitu ya. Langsung menampilkan data master barang. Sebentar, ini ada masalah. Ya, set lagi. Itu ya, seperti tadi. Kurang lebih sih sama formnya untuk tambah, ubah, apa untuk coding, tambah, simpan, hapus itu sama ya. Yang berbeda mungkin ada penambahan di sini aja. Pas dia ngeload, dia langsung tampil di sini. Ini sesuai dengan tabel master barang kalau di saya. Kalau kita pilih ini, kita pilih 03 ya, 03 belum. Saya pindahin ke sini, ini langsung keluar di sini datanya. Ini sesuai dengan di tabel, di database. Kemudian di input 9 gitu ya, simpan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi penambahannya yang pertama saat dia ngeload di sini datanya langsung keluar. Itu bagaimana nanti saya kasih tahu codingnya. Kemudian eh, tabelnya kita di sini nih di grid sini ini menggunakan 2 tabel. Bagaimana bisa menggunakan 2 tabel? Itu menggunakan join tabel namanya. Jadi bagaimana 2 tabel di satu digabungin gitu ya, sehingga menjadi datanya seperti ini tampilannya. Kenapa perlu digabungin? Kemarin kalau masih ingat di tabel master barang itu, atau saya ke SQL deh, saya ke SQL. Nah ini ya, ini SQL-nya. Kemarin kan di master barang, tuh ada kode barang, nama barang, satuan, tanggal, gitu ya. Nah di sini nggak ada stoknya. Nah kemudian saya bikin lagi tabel namanya jumlah stok. Jumlah stok itu fieldnya terdiri dari uh, sini lo, kode barang, jumlah stok, sama tanggal. Ini artinya tanggalnya tanggal input ya. Nah, jadi ini saya sekarang udah punya 2 tabel. Kemarin kan tabelnya hanya ini ya, master barang.
Karena master barang ini nggak ada stok, maka saya bikin lagi tabel stok. Tabel stok ini yang isinya hanya kode barang, jumlah stok, dan tanggal. Nah, kode barang ini apa artinya? Nama barangnya apa, satuannya apa. Nah, lihat ke sini bahwa kode barang ini, misalkan di sini, atau saya ke query aja deh. Sini. Ini kita jalanin 2 query ya. Select bintangnya, select bintang from sini stok barang. Jumlah stok. Nah ini. Jadi tabel master barang ini yang ini. Tabel jumlah stok yang ini. Nah, di tabel master barang tuh hanya ada kode barang, nama barang, satuan, dan tanggal. Tanggalnya tanggal input master barang ya. Kemudian di kode barang hanya ada kode barang, jumlah stok, dan tanggal. Nah, di jumlah stok, KB001 ini nama barangnya apa? Nah, nama barangnya itu ke sini. Oh, KB001 itu nama barangnya ini, buku tulis putih. Oh, KB002 nama barangnya pensil hitam 1, satuannya karton. Gitu. Jadi ngeling. Jadi ngeling antara jumlah stok dengan antara tabel jumlah stok dengan tabel master barang. Gitu ya. Nah, nanti ngelingnya gimana caranya? Ini langsung aja ya. Ngelingnya, kalau dalam SQL Server, itu ada namanya fasilitas view. Nih, kalau di tabel kan ini ya. Kita pakai tabel, pakai yang di sini nih. Di dalam database itu ada ini seperti ini ya tampilannya. Ada database diagram, tabelnya yang udah kita punya dulu. Ada 3 tabel kan, login, master barang, jumlah stok. Mungkin kamu jumlah stoknya belum ada, tabel jumlah stok bikin hari ini gitu ya, untuk tabel jumlah stok. Nah, kemudian di sini ada view. View ini untuk salah satunya berfungsi dia untuk menggabungkan beberapa tabel atau merger table. Merger table. Artinya merger itu menggabungkan dari 2 tabel menjadi 1 tabel. Atau menjadi 1 tampilan gitu ya. Bukan 1 tabel ya. Dari 2 tabel, dari 2 tampilan tabel, sepertinya 2 tampilan tabel nih. Tabel master barang dan tabel jumlah stok menjadi 1 tampilan gitu, digabung. Di merger namanya. Gitu ya. Nah, cara membuatnya view adalah klik kanan, new view. Nah, kemudian ini kan ada di dalam database jumlah latihan 2020 ya, kalau saya namanya jumlah latihan, database latihan. Di sini ada tabel jumlah stok, login, master. Nah, saya mau memakai tabel master barang, diklik 2 kali, kemudian tabel jumlah stok, klik 2 kali. Nah, ini di close. Nah, ini udah ada 2 tabel nih, master barang dan jumlah stok. Gitu ya. Kemudian gimana manajernya? Tinggal centang aja mana yang mau tampilin. Saya mau menampilin kode barang dari master barang, nama barang dari master barang, kemudian satuan dari master barang. Tanggal nggak usah lah. Kemudian saya mau menampilkan jumlah stok dari tabel jumlah stok. Kemudian menampilkan tanggal dari tabel jumlah stok. Kenapa ini nggak usah? Karena kan udah ada kode barang di sini. Berarti ini nggak usah dicentang. Jadi yang dicentang itu nanti yang tampil gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menghubungkannya? Kalau menghubungkan tuh ada 2 field yang sama. Ini kan ada yang 2 sama nih. Kode barang dengan kode barang. Mungkin namanya berbeda tapi artinya sama gitu ya. Misalkan di sini namanya kode barang, di sini namanya KD barang. Bisa seperti itu. Asal di sini kode barang misalkan 6 digit, di sini 6 digit juga gitu. Kebetulan namanya sama nih. Ya, udah gabungin aja. Ini tarik, cara menggabungnya ditarik, jangan dilepas. Nah, di sini lepas. Seperti itu. Kemudian di sini klik kanan. Nih. Select all row from master barang. Jadi menampilkan semua data yang ada di master barang. Ya,
Jadi kalau kita pilih ini, dia akan tampil semua yang ada di master barang, ini ngikut gitu. Walaupun di sini nggak ada, ini dia ngikut ke sini nanti. Misalkan tadi saya tadi di sini. Nih. Ini kan yang ada hanya di master barang tuh ada 3 data ya. KB001, KB002, KB003. Kemudian di jumlah stok hanya 2 data, 01, 02. Nah, tadi karena saya milihnya yang ini, select semua, menampilkan semua row dari master barang, maka nanti ini akan tampil semua. Nah, bagaimana kalau yang nggak ada di sini nggak ada itu 03 kan nggak ada nih, yang ada hanya 01, 02, misalkan di sini ada 03, nanti 03 jadi di blank, gitu ya. Nah ini kita coba, kita jalanin, tinggal di execute. Nah nih, sekarang saya udah punya tampilan baru, namanya ada tampilannya menampilkan kode barang, nama barang, satuan, jumlah stok, dan tanggal. Tanggal ini tanggal input jumlah stoknya ya. Nah ini, nah tadi 01 dia 10, 02 dia stoknya 5, 03 dia 0. Kenapa 0? Karena tadi kan dia nggak ada stok, 03 nih nggak ada kan, makanya dia 0. Gitu ya. Saya harap sampai sini ada yang mau tanya. Aku bingung. Saya nggak tahu nih, nggak ada yang nanya. Ada yang dengerin apa enggak gitu. Ada yang menyaksikan langsung apa enggak gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum, Pak. Belum, masih paham ya? Oke, kalau belum tanya. Jadi itu ya intinya. Kita menampilkan menampilkan data dengan 2 tabel atau lebih bisa. Misalnya 3 tabel, 4 tabel bisa. Yang penting ada yang saling menghubungkannya gitu. Misalnya nanti di sini ada lagi. Nah, yang penting di sini nanti ada kode barang juga, tinggal ditarik lagi aja. Nah, tadi kan dia pilih yang ini ya, dia menampilkan semua master barang. Jadi kalau master barangnya ada 3, dia akan tampil 3. Bagaimana kalau kita pilih yang ini, kita coba ya. Nih, sekarang saya milih yang ini, dia akan menampilkan semua jumlah yang ada di data di jumlah stok. Harusnya yang tampil 2 ya, kenapa 2? Karena kan jumlah stok cuma 2 nih, tabel jumlah stok, cuma 2 data. Gitu ya. Kita coba jalanin, ada 2 apa ada 3 nih. Kita pilih yang ini, kita running. Oh dia tetap ya, dia tetap. Saya remote dulu. Harusnya sih dia nggak tampil ya. Tarik. Nah, nah, ini kan. Tadi dihapus dulu ya. Kalau mau dirubah-rubah itu perlu dihapus. Saya nggak tahu kenapa harusnya nggak bisa dihapus sih, nggak apa-apa. Nih, sekarang ini. Dia menampilkan semua yang ada jumlah stok. Kalau jumlah stoknya 2 berarti dia 2. Tapi kita nggak butuh ini. Yang kita butuh adalah ini. Yang di master barang. Saya hapus dulu. Nih. Jadi kita menampilkan, nanti view-nya adalah menampilkan semua data yang ada di master barang. Kalau dia stok yang nggak ada, berarti dia tulis saja 0 gitu. Seperti kayak program tadi. Jadi itu ya. Kita kembali lagi ke program. Saya harus bolak-balik screen-nya. Ya. Jadi gitu. Kenapa di sini tampilnya seperti ini, sedangkan di tabelnya nggak ada. Nah itu kita menggunakan join table namanya. Ya, menggunakan join table. Codingnya itu ada join table. Nah kalau di SQL Server, kamu nggak perlu pusing-pusing mau untuk menjoinkannya. Seperti tadi aja menggunakan view, tinggal tarik-tarik aja, dapatlah codingnya. Kok tadi belum saya tunjukin ya. Nih. Ya. Ini kan tinggal klik. Nah, inilah udah ada codingnya nih. Tinggal copy coding ini. Kita copy, kita paste di PB-nya, di codingnya PB. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Sebenarnya sih ini nggak bagus juga kalau buat belajar baru. Harusnya kamu ngetik. Tapi ini saya kasih simpelnya dulu ya. Nanti kalau misalkan
Mau lebih detail, saya pernah kasih link ya untuk kalau mau belajar SQL Server secara menyeluruh, itu banyak banget. Nanti saya kayaknya ada di pertemuan pertama apa tuh ya. Jadi kalau mau belajar SQL Server secara menyeluruh tuh untuk dasar-dasarnya tuh ada di website tuh banyak ya. Ini secara simpel dulu aja saya kasih bagaimana untuk menggabungkan dua tabel menjadi satu ya. Bukan menggabungkan tabel ya, tapi menampilkan bagaimana menampilkan dua tabel menjadi tampilan satu tabel satu gitu ya. Seperti ini kan dua ini kan dua nih. Ini dua tampilan kan. Ini tampilan master barang, ini tampilan jumlah stok. Nah, bagaimana dua tampilan ini menjadi satu seperti ini. Digabungin. Itu ya. Mungkin pertemuan ini hanya itu aja perbedaannya. Ya, untuk yang lain sama. Kamu untuk coding simpan, untuk coding apa tambah, edit, itu kamu tinggal copy-copy aja. Yang perlu diperhatikan adalah di query-nya aja, mungkin bedanya di query. Itu codingnya semua udah saya copy, kamu bisa coba di materi yang saya upload di e-learning ya, semuanya coba. Nah, oke, kemudian kita ke codingnya. Karena ada beberapa codingnya juga yang harus diperhatikan. Ini jumlah stok. Nah, ini ya tabelnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita menampilkan ini ya tadi ya, menampilkan ini. Tadi kan pas running, di sini langsung langsung keluar data tuh. Diklik ini langsung keluar data-data yang ada di kode barang. Nah, itu mana codingnya? Itu pertama bikin function. Saya itu tadi bikin function namanya ini tampil kode barang. Ya, ini udah ada di materi. Tampil kode barang, bikin dulu functionnya di bawah ensub. Setelah mau ensub yang mana aja kamu enter, kamu ketik deh di semua dari pivot sub semua sampai sini diketik. Gitu ya. Nah, ini saya jelasin codingnya. Ini biasa ya, ini koneksi kalau ini tanpa password, ini tanpa password, ini dengan password. Ini untuk koneksi. Kemudian panggil bikin objek dulu CONN, dia sebagai SQL connection yang koneknya ke connection string, ke koneknya ke sini gitu ya. Kemudian nah ini yang penting. Select distinct kode barang from master barang. Kenapa pakai distinct? Distinct ini dia kalau ada double, dia hanya tampilnya satu. Misalkan kamu harusnya nggak ada, di sini ada dua data yang berbeda gitu ya. Tapi yang tampil cuma satu. Makanya menggunakan distinct. Ya, ini saya coba ya di master barang. Enaknya kita langsung coba-coba aja deh. Kalau ngebayangin nanti pusing. Saya paste aja. Ini penghapus satu. Nah, ini saya select dulu ya. Nih, saya punya tabel data di master barang itu ada KB001, KB002, KB003, dan KB003 lagi. Ada dua nih double. Ya, kita kalau nggak pakai distinct, oh sorry, belum ke SQL ya. Nih, ya, saya punya data di tabel master barang ada KB001, KB002, KB003, dan KB003. Ya. Nah, kita kalau nggak pakai distinct, kita ngomongin distinct yang tadi ya. Kenapa distinct gitu ya? Fungsinya untuk apa sih distinct itu? Nah, ini yang pakai distinct. Ini yang nggak pakai distinct. Ini saya jalanin semua deh, kelihatan nggak screen-nya? Distinct kode barang.
Oh, sorry. Ininya belum. Latihan 2020. Nih, ini datanya. Ini yang tanpa diinsting ya. Saya hanya menampilkan kode barang doang kan. Menampilkan kode barang doang tanpa diinsting. Dia keluarnya 4 nih. Nih, ini kodenya yang ini nih. Codingnya tuh. 4. Tuh nih saya ikut deh. Nih, 4 kan. Nah, kalau gini kan jelek kan. Ada yang double. Nah, supaya yang double ini nggak keluar, makanya pakai diinsting seperti ini. Nih, jadi yang double tuh nggak keluar. Gitu ya. Tadi di codingnya kenapa pakai diinsting untuk itu. Ya. Jadi nih ya. Ini untuk tabel kode barang pakai diinsting untuk yang tadi itu fungsinya. Kemudian dim adapter, bikin adapternya dia connect-nya apa namanya query-nya ke sini CMD, CMD itu ini query-nya yang diinsting tadi. Kemudian di sini ada kode barang CMD ya. Ini CMD kode barang. Jadi CMD kode barang tuh nanti dia tampil datanya nih. Ini untuk menampilkan data di CMD kode barang. CMD kode barang tuh ini. Nih. Ya, ini CMD kode barang. Kemudian dia yang tampil hanya kode barang aja, hanya field ini nih kode barang. Ya, display kode barang. Menampilkan yang kode barang aja. Maka kalau di running, nih, seperti ini. Hampir sama kan seperti di SQL tadi kan, seperti ini. Nah, kalau kita pilih, kita kita pindah ke sini, ini langsung nongol di sini keluar datanya. Nah, ini tadi udah ya untuk sini supaya tampil udah. Tinggal bagaimana kalau kita pilih ini, kita pindahin ke sini, datanya langsung ada di sini. Gitu. Sekarang kita bahas itu. Oke, ini kita stop dulu. Nih, bagaimana kalau tadi yang kita pilih di sini, dia keluar datanya di sini gitu ya. Nah, ini tinggal cari di sini. Berarti di sini kan datanya kan codingnya kan. Di sini klik 2 kali. Sini pilih lost focus. Kenapa lost focus? Tadi kalau dia keluar dari situ, lost focus ngerti ya? Bahasa Indonesia. Keluar dari fokus gitu ya. Pindah dari fokus. Nih, ini codingnya. Untuk menampilkan tadi tuh. Menampilkan nama barang di txt nama barang. Menampilkan satuan di txt satuan. Nih, bisa jalanin lagi codingnya. Nih, kenapa di lost focus? Artinya gini, ini lagi pilih ini ya. Nah, lost focus itu, ini sekarang fokusnya di sini nih, fokusnya. Nah, fokusnya kita pindahin ke sini. Nah, baru dia berubah. Itu yang dimaksud dengan lost focus. Ya, awalnya dia fokusnya di sini. Nih, fokusnya di sini. Kita lost, kita pindahin ke sini fokusnya. Klik sini, nah ini berubah. Jadi kenapa codingnya lost focus itu? Kalau dia fokusnya pindah, maka dia akan menjalani programnya. Ya. Kalau bagaimana dengan di enter ya, itu udah beda lagi gitu ya. Bagaimana kalau dengan diklik itu beda lagi berarti jangan diklik. Berarti cari aja yang lost focus. Kalau kita ke sini atau 03 pindah ke sini kan udah ini sekarang fokusnya di sini. Kita pindahin fokusnya ke sini. Yang berubah. Baru dia jalan codingnya gitu. Nah, kita pilih lost focus. Itu ya. Nah, codingnya seperti ini. Sama koneksi dulu bikin. Ini codingnya sama-sama dengan coding login. Kamu bisa copy dari coding login. Mirip lah dengan coding login ya. Artinya adalah dia mencari data di database. Nih, dia mencari data di database.
dengan where-nya apa, kode barang kan, kode barangnya berdasarkan apa, baru dia tampil, ditarik deh. Nah, RD ini RD ini nih, dia untuk mengambil field-nya. Jadi txt nama barang tuh dia ngambil field-nya nama barang. Txt satuan dia ngambil field-nya RD satuan. Kalau tanggal lagi mau tambah, tinggal tambahin copy aja kalau mau bukan misalnya banyak gitu. Ya, misalkan sini ada banyak, tambahin lagi apa lagi gitu. Ini kebetulan cuma 2, ya berarti ditampilin 2. Nah, udah ambil nama barang yang ini kan select ini kan yang ada di database ya. Nah, ini kita pindah ke sini. Artinya txt nama barang dia dapat nilai nama barang. Nama barang itu dari mana? Dari sini. Dari SQL. Kemudian txt satuan tuh yang ini kan, yang di ini nih. Nanti dapat nilai dari SQL yang ini berarti satuan. Nah ini di satuan, jadi txt satuan tuh dapat nilainya satuan, gitu. Ya, jadi ini untuk menampilkan data di field di apa text box ya, mengambilkan data di text box dari SQL. Itu ya yang perlu diperhatikan, codingnya mungkin yang beda-beda. Saya tunjukin yang codingnya yang beda-beda aja ya. Apalagi ya. Nah, tadi pas pertama dia kali ngeload, dia akan tampil di sini kan, di kode barang. Apa aja yang ada di datanya tuh yang ada di tabel master barang. Nah, berarti taruh lagi codingnya di load sini. Nih, coding load ini nih yang tadi kita buat. Function yang tadi kita buat tampil kode barang. Ya. Ini kan yang tadi nih yang tadi kita buat nih, klik kanan, go to definition. Nah, ini codingnya kan. Yang tadi apa namanya? Mungkin yang perlu kamu ketik ini aja. Ini sama apa namanya tadi? Sama sini ya. Yang tadi di lost focus tadi tuh. Itu yang baru codingnya mungkin. Kalau yang lain sama. Yang lain mungkin kamu tinggal ganti-ganti. Nih, ini yang baru nih ini. Ini udah ada seharusnya sih, udah mirip-mirip dengan codingnya login ya. Kita 10 menit lagi ya untuk Zoom. Oke, apalagi misalkan yang beda. Oh ya, tampil grid-nya ya. Nih, tampil grid. Go to definition. Nih, ini panjangan ya. Nih, ini yang tadi kita copy dari view. Udah copy, paste di sini aja. Bikin aja panjang ke samping. Tadi saya mau bikin 2 baris, nggak bisa, error. Mungkin perlu coding yang perlu teknik lain ya. Ini bikin 1 baris dulu aja lah. Jadi ini select ini nih, yang panjang ini adalah copyan dari tadi tuh, yang tadi di view tadi, yang menggabungkan 2 tabel. Nih, ini ada codingnya left join. Gitu. Ya, di tampil grid hanya ini yang beda. Karena kan awalnya satu coding kan, satu tabel kan. Ini kita 2 tabel. Ini perlu diganti. Ininya sama master barang nggak masalah sih ya. Nggak usah diganti. Yang penting yang diganti adalah ininya aja. Di selectnya ini perlu diganti. Terus apa lagi ya? Sama disesuaikan enable disable-nya ya. Enable disable-nya kamu sesuaiin. Ini perlu dirubah ya. Nah, dia pas pertama kali running, ini kan selalu mati nih. Ini nggak usah ditaruh di enable disable, ini kan selalu mati kan. Kenapa selalu mati? Karena ini supaya nggak bisa dirubah-rubah ininya gitu. Ini kan punyanya master barang ya. Kalau mau dirubah, rubahnya di master barang, jangan di form transaksi. Nah, supaya ini nggak bisa dirubah-rubah, ini dimatiin aja. Langsung dimatiin di sini. Di enable. Nih, enable-nya false.
Ya, ini kan kalau ini true ya, ini kan true. Ini bikin false, ini bikin false, nih. Ini bikin false. Oh ini jumlah jumlah stok true ya. Karena ini nanti untuk di input ya. Jadi dua ini aja nih bikin false. Kenapa bikin false? Supaya nggak berubah. Ini kan master barang, masternya. Kalau mau dirubah, kalau mau dirubah di form master, jangan di form transaksi gitu. Ini kan form transaksi. Makanya di enable disable itu dihilangin, nggak ada. Tuh, nggak ada kan. Nggak ada txt nama barang, nggak ada. Txt satuan nggak ada. Karena langsung aja tembak sini. Karena ini kita nggak perlu, jangan jangan sampai dihidupin gitu. Karena kalau ini nanti dihidupin, nanti dirubah-ubah di sininya. Nggak bagus. Karena ini kan form transaksi kan. Form transaksi itu untuk transaksi doang, untuk input jumlah stok, gitu ya. Kalau untuk nama barang kan itu adanya di master barang. Nah, di master barang lah dirubahnya, jangan di sini gitu. Ya. Itu salah satu teknik pemrograman bagaimana membuat form transaksi. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Oke, Pak, ya ada yang mau tanya? saya mau tanya Pak, Ya silakan. ini waktu running pertama, ininya nggak kayak tugas mana nih Pak, yang simpannya hilang gitu, fals gitu, Kalau sama, sama. sama. Kalau itu sama. Nih, ini saya running ya. Eh, sama ya, untuk itu semua sama. Cuman tadi bedanya, nih, kita 10 menit, tinggal berapa menit lagi ya. Nanti kalau mati, berarti waktunya udah habis. Nanti saya mau simpan dulu. Kalau ada waktu kita jumlah. Sama nih, ini kan simpannya mati nih. Iya Pak. Ini masih mati semua tuh. Nah kalau mau ditambahin, baru hidup. Untuk ini sih sama semua. Nah perbedaannya adalah bagaimana kalau ini tampil, di sini keluar datanya. Ini kan dari tabel nih. Kemudian kalau ini dipilih, kita pindah ke sini, ini keluar otomatis. Itu doang sih bedanya. Kemudian kalau disimpan, ini nggak semua tersimpan. Yang tersimpan tuh hanya ini, dan ini, tiga. Tadi kan di tabel tabel jumlah stok hanya tiga kan fieldnya kan. Ini, kode barang, jumlah barang sama ini. Nah nanti kalau hanya tiga yang tersimpan di tabelnya ya. Jadi kamu nanti bikin tabel baru jumlah stok, hanya tiga field. Ini nggak perlu disimpan lagi. Kenapa nggak disimpan lagi? Ini udah ada di master barang. Jadi supaya hemat ya, supaya hemat ini nggak perlu disimpan lagi di tabel transaksi. Yang disimpan ini aja. Lah bagaimana kalau saya mau tahu ini nama barangnya apa? Lah tinggal di join aja kayak gini nih di join gitu. Kalau KB01 tuh nama barangnya ini. Ya, ini kan bukan dari tabel ya. Ini kan dari view tadi nih hasilnya seperti ini. Kalau kemarin kan kita ngambilnya dari tabel kan, sesuai dengan tabel tampil. Kalau Iya. ini dari view, gabungan antara dua tabel. Kode barang, ini punya master barang, ini punya master barang, ini punya master barang satuan. Jumlah stok itu punya tabel jumlah stok. Kita gabungin seperti inilah hasilnya. Gitu ya. Jadi yang terinput di tabel hanya tiga, ini dan ini. Coba kita lihat di apa namanya. Nih, kita lihat di tabel simpannya, di coding simpannya ya. Nih, insert into jumlah stok, hanya tiga kan, kode barang, jumlah stok, tanggal. Nama barang yang nggak disimpan? Nggak perlu. Kita udah punya di master barang. Kalau disimpan sini lagi bisa sih, cuman mubazir aja itu, nggak bagus untuk program. Karena udah ada, ngapain disimpan lagi itu. Hanya memenuhi memori aja. Jadi menghemat space hard disk. Ini mungkin baru belajar cuma sedikit kan. Tapi kalau udah di lapangan, udah di usaha di apa namanya? Di perusahaan-perusahaan gitu, itu akan banyak datanya. Ya kamu bisa contoh aja minimarket, Alfamart, itu sehari berapa transaksi kan? Sebulan berapa datanya? Setahun udah berapa datanya? Nah kalau nggak hemat-hemat itu cepat penuh datanya. Itu salah satunya fungsinya kenapa kita nggak semua kita masukin di situ.
nggak semua disimpan karena untuk menghemat space. Oke, ada lagi mau tanya? Masih ada waktu untuk Zoom pertama ini 3 menit lagi. 2 menit lagi deh. Nanti kalau terputus, kalian coba dulu ya sambil saya nunggu save rekamannya. Nanti kalau ada waktu kita Zoom lagi. Kemudian dicoba dari yang pertama ya, dari yang form input masuk barang yang lengkap tuh, kemudian login, menu, kemudian form transaksi. Minggu depan saya nilai, jadi lengkap tuh minggu depan semua. Ya ada di e-learning untuk dinilai. Untuk UAS jangan khawatir, nggak sebanyak ini kok. Jadi untuk UAS nanti kamu pahami aja satu form bisa nginput, bisa ngedit, bisa hapus, udah itu aja. Formnya apa nanti tinggal lihat aja formnya seperti apa. Hanya bikin form itu aja. Jadi kamu nggak perlu mikirin, waduh harus ada login dan segala macam, nggak perlu. Ini hanya tambahan aja sih sebenarnya, gitu ya. Mumpung masih ada waktu, saya kasih yang beda-beda. Sebenarnya masih banyak lagi karena waktunya kita udah ini udah sesi ini pertemuan ke-12 ya, pertemuan ke-5 setelah UTS. Masih ada satu lagi pertemuan ke-6 kan. Nah, mungkin pertemuan ke-6 nanti saya untuk penilaian tugas. Jadi ini materi terakhir. Sebenarnya masih banyak sih. Nanti kamu tinggal cari-cari aja atau nanti kamu bisa tanya ke saya kalau ada isu apa, isu-isu yang baru gitu ya. Pak, bagaimana menampilkan gini-gini. Kalau saya ada waktu, mudah-mudahan saya ada waktu saya jawab. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tinggal 1 menit lagi nih. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita tutup dulu sambil kamu coba bikin form transaksi. Kamu bisa copy terserah mau bikin baru atau copy terserah, yang penting hasilnya seperti ini. Tapi saran saya kalau copy form hati-hati ya. Backup dulu foldernya, baru kamu copy formnya. Silakan dicoba. Saya tutup dulu. Nanti kalau saya info lagi di WhatsApp. Tadi nggak tahu WhatsApp saya masalah. Kalau nggak di WhatsApp, nanti saya infonya di e-learning ya, di chat di e-learning. Oke, saya akhir dulu ya. Saya tutup dulu ya. Silakan dicoba ya. Oke, saya tutup dulu.